Kita perlu ambil posisi tengah, yaitu ambil posisi tengah itu menjalani posisi dialog ya, dengan banyak mendengar, tapi juga tetap tegas untuk berbagai batasan nilai. Masih banyak lagi yang perlu kita kelola di rumah untuk membangun peran seksual yang sehat pada anak kita agar mereka tidak terkena virus cinta sesama jenis. Masih ada faktor pemicu pornografi, pelecehan seksual yang belum kita bahas. Melakukan pendidikan seksualitas akan membutuhkan peran ayah ibu secara berimbang. Teknisnya, cara melakukan pendekatan pada anak akan berbeda pada tahapan usia anak yang berbeda. Secara detail akan dibahas ya pada bagian tahapan pendidikan seksualitas anak. Tentunya tanpa jemu dan jerak, saya mengingatkan tentang pentingnya keteladanan dalam setiap aspek pendidikan, termasuk pendidikan seksualitas. Ayah dan ibu adalah figur utama tentang wujud perbedaan peran ayah dan ibu, maka ayah ibu jelas harus berbeda dalam menjalankan peran. Ayah dan ibu juga adalah contoh penting untuk membangun kontrol diri anak untuk pengendalian diri akan hasrat seksual. Jangan sampai anak-anak mendapati kedua orang tuanya mengumbar hasrat seksual ya. Ini juga penting. Maka Bapak Ibu ini memang menjadi gambaran untuk keteladanan di dalam rumah tangga. Maka dari itu ya, kalau untuk saat ini memang serba sulit ya, masih butuh banyak hal-hal yang perlu digali ilmunya, kemudian kita praktekkan karena memang sistemik ya rusaknya. Bahkan Bapak Ibu itu berharap sih pengennya tidak sibuk semua, tapi terkadang ada karena tekanan kehidupan akhirnya sibuk dua-duanya. Bahkan banyak yang mengambil single peran ya, karena single parent juga, atau masih utuh tapi single perannya karena bapaknya acuh atau ibunya memang biasa bekerja. Jadi banyak hal-hal yang tertukar ya. Mungkin ada sebagian bapak-bapak yang di rumah, ibunya yang keluar, jadi peran ibu nggak ada. Sehingga kalau yang punya anak-anak akhwat agak-agak keras, cuek, atau mungkin tidak memiliki kepiawaian berkaitan dengan ranah-ranahnya perasaan ya. Kemudian mungkin yang akhwat ya, mungkin karena ada kasus broken home dan sebagainya, sehingga semua diambil alih oleh ibunya. Ini juga akan, kalau yang punya anak-anak ikhwan relatif tidak punya figur ayah ya, sehingga tidak memiliki sifat ketegasan atau mungkin terlalu keras karena dia menganggap bahwa tidak ada yang mengerti dia ya. Nah, ini bisa diambil contoh bahwa Maryam beliau pun dulu diuji dengan hamil, tidak diberikan suami, namun tidak berarti beliau mendidik sendiri ya. Dari awal kehamilan beliau sudah didampingi oleh pamannya ya. Nah, disinilah letaknya bahwa kepemimpinan dan juga makmumnya ya itu saling bersinergi. Memang harmonisasi suami istri atau ikhwan akhwat ya harus tercipta di dalam keluarga untuk membagikan peran, karena kepemimpinan, kemudian makmum, kemudian sifat tegas, halus ya, kemudian menyelesaikan banyak masalah, itu perlu contoh keduanya, karena memang Allah ciptakan ikhwan dan akhwat itu untuk saling bersinergi. Nah, maka dari itu penting sekali untuk ibu-ibu dan calon ibu di rumah untuk memberikan gambaran bahwa keteladanan harus diciptakan di rumah, dan bagi yang tidak memiliki salah satu pasangan, mungkin yang bapak-bapak istrinya gak ada dan sebagainya, boleh diberikan peran-peran pengganti kalau belum memiliki pasangan pengganti ya, supaya mulai terlihat pembagian peran tersebut gitu. Dan ini erat nanti kaitannya ketika sudah besar, dia pun mampu memimpin, mampu dipimpin, memiliki sifat-sifat yang bisa bersinergi dan bekerja sama. Nah, saya sendiri baru baca ya beberapa, ada artis yang mengumandangkan tidak ingin menikah ya, tidak tertarik, dan itu ternyata satu keturunan begitu, karena menurut dia nggak penting ya gitu. Yang penting kita di rumah bareng ayah ibu tuh rasanya senang, kita tuh dimanja-manja. Nah, itu kan karena terlalu over, terlalu sayang, sehingga dia merasakan bahwa di luar sana banyak rumah tangga yang tersakiti ya. Jadi aku memilih tidak menikah. Kemudian aku memilih untuk nanti kalau sudah tua kumpul bareng adik-adik, kita saling membantu. Cukup kan? Nah, otomatis ini mengerikan ya, karena tujuan dari pernikahan itu adalah
salah satunya adalah melestarikan jenis. Nggak kebayang kalau ini tercipta cukup banyak, maka berhenti nantinya. Peran-peran seksualitas atau gender dalam arti ikhwan dan akhwat untuk saling bersinergi pun akan kurang, bahkan jauh ya, karena menganggap bahwa hidup itu dijalani, kemudian ketika udah tua kumpul, kemudian meninggal. Nah, kalau kayak gitu dilakukan oleh sekian miliar orang, berhenti komunitas manusia dengan sendirinya ya. Kemudian pernikahan sesama jenis ya akhirnya muncul ya, LGBT itu karena berawal dari banyaknya peran-peran yang mereka mengatakan sama aja ya, laki-laki perempuan gitu juga udah kalau gitu kita kalau kita sukanya memang sama yang sesama jenis ya nggak apa-apa gitu, yang akhwat dengan yang perempuan laki-laki dengan laki, toh kita nyaman. Nah, yang dicari adalah kenyamanan ya. Ini pertama karena lemahnya akidah, pemahaman dari akidah, kemudian tujuan hidup yang salah ya, kemudian menjadikan dunia itu segala-galanya. Kemudian aturan Allah tidak difahami sebagai aturan penjaga di dunia hingga di akhirat ya. Jadi harusnya memang dilaksanakan tanpa tapi, tanpa nanti. Kemudian bersyukur ya, makin taat ya makin bahagia. Nah, ini sifat-sifat yang memang tumbuh karena keimanan, kemudian baru rasional ya istilahnya itu tidak dikembangkan karena banyak dibangun pemikiran-pemikiran yang saintis ya dan juga logika, sehingga semuanya difikirkan dengan sesuatu yang pendek ya. Nah, ini memang bagian dari runtuhnya aturan Allah, tidak bisa diterapkan sehingga banyak yang akhirnya menyalahgunakan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah materi kita hari ini. Maka perdalam ilmunya, kuatkan akidah anak-anak ya, karena ya akidah satu-satunya aturan Islam lah yang nanti akan menyelamatkan generasi-generasi kita, supaya ketika dia melaksanakan hukum-hukum Allah dimanapun itu, dalam kondisi apapun itu, adalah suatu hal yang dia butuhkan ya. Ada rasa yang memang mereka sudah tertanam karena kita menanamkannya ya, baik di keteladanan, kemudian kita juga memberikan pemikiran-pemikiran ya, sehingga mendekatkan mereka pada sesuatu yang lazim atau yang fitrah ya, bahwa ketika kita terikat dengan hukum-hukum Allah ya, ketenangan itu pasti akan terjadi. Lalu alam biaswab, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.